Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatima Novianti dengan NIM 205231083 dari kelas PBS 4C. Kali ini saya akan membahas materi mengenai investasi. Memahami tentang investasi tentunya akan lebih baik jika kita memahami makna investasi itu sendiri. Beberapa makna investasi dikemukakan oleh para ahli, di antaranya yaitu yang pertama, Martono mengungkapkan bahwa investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Sedangkan investasi menurut Mulyana yaitu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Halim, memberikan definisi investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Sedangkan Fitzgerald mengartikan investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber dana yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Nah, berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu alat untuk penyediaan suatu barang modal yang dipergunakan sekarang dan mengharapkan sebuah keuntungan di masa yang akan datang. Selanjutnya, yaitu teori investasi. Investasi merupakan salah satu faktor penggerak dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penanaman modal yang dilakukan untuk menyetok modal atau dana untuk masa yang akan datang. Sumber-sumber investasi dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber investasi dapat berasal dari pendapatan nasional, tingkat bunga, dan bukan berasal dari tingkat bunga, melainkan dari pendapatan yang didapat. Karena semakin besar pendapatan, maka akan semakin besar yang ditabung. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus akan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Dalam kenyataannya, peran investasi belum sepenuhnya dianggap sebagai penyumbang untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Karena pendapatan yang mereka hasilkan masih kecil sekali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih belum mencukupi. Nah, teori investasi menurut Keynes, beliau mengemukakan bahwa besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya tingkat bunga, terutama tergantung kepada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga tersebut. Makin besar jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu rumah tangga, makin besar pula jumlah tabungan yang akan dilakukan olehnya. Dan apabila jumlah pendapatan rumah tangga itu tidak mengalami perubahan yang cukup besar dalam tingkat bunga tidak akan menimbulkan pengaruh yang berarti ke atas jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga tersebut. Sedangkan teori investasi menurut Herodomer melihat pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi sebab investasi akan meningkatkan stok barang modal yang memungkinkan peningkatan output. Sumber dana domestik untuk keperluan investasi berasal dari bagian produksi atau pendapatan nasional yang ditabung, di mana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya stok modal akan bertambah di masa yang akan datang. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis investasi. Yang pertama, investasi berdasarkan asetnya. Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu real asset dan financial asset. Real asset yaitu investasi yang berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan, dan sebagainya. Sedangkan financial asset merupakan dokumen atau surat-surat klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas real pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Misalnya, instrumen pasar uang, saham, reksadana, dan obligasi.
Yang kedua, yaitu investasi berdasarkan pengaruhnya. Investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi tersebut. Yang ketiga, yaitu investasi berdasarkan sumber pembiayaannya. Merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh. Yang keempat, atau yang terakhir, yaitu investasi berdasarkan bentuknya. Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi cara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi langsung dan portofolio. Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli modal, atau mengakuisisi perusahaan. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi, seperti terdiri dari tingkat keuntungan yang akan diperoleh, tingkat suku bunga, ramalan kondisi di masa depan, dan kemajuan teknologi. Yang pertama yaitu tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Investor akan menanamkan modalnya pada jenis investasi yang memberikan prospek yang baik dan menguntungkan. Bila investasi yang dipilih sudah tidak menguntungkan lagi, investor akan berpindah pada jenis lain yang lebih menguntungkan. Investor harus selalu mengamati kinerja perusahaan tempat ia menanamkan modalnya. Naik turunnya saham dapat menjadi indikator apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik atau tidak. Selanjutnya yaitu tingkat suku bunga. Investasi merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Hubungan antara investasi dengan suku bunga adalah negatif. Bila suku bunga tinggi, maka jumlah investasi akan menurun. Begitu pula sebaliknya, jumlah investasi akan semakin banyak pada saat tingkat suku bunga relatif rendah. Kemudian yang ketiga yaitu ramalan kondisi di masa depan. Apabila diramalkan kondisi ekonomi di masa yang akan datang menggairahkan dan memiliki prospek yang baik atau menguntungkan, maka akan mendorong pertumbuhan investasi tersebut. Pertumbuhan yang tinggi dan tingkat harga yang stabil menjadi pemicu laju investasi. Semakin baik kondisi perekonomian akan meningkatkan tingkat keuntungan para pengusaha. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi. Teknologi tinggi dan tepat guna mampu meningkatkan produktivitas sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena produktivitas yang tinggi akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan pada akhirnya akan dinikmati oleh pekerja. Meningkatnya pendapatan akan mendorong jumlah konsumsi sehingga mendorong laju investasi. Bila kondisi ini tercipta secara terus-menerus akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Sebagai sebuah keputusan yang rasional, investasi sangat ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan dan biaya investasi. Yang pertama yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected rate of return. Kemampuan perusahaan menentukan tingkat investasi yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal perusahaan. Pada kondisi internal perusahaan adalah faktor-faktor yang berada di bawah kontrol perusahaan. Misalnya, tingkat efisiensi, kualitas SDM, dan teknologi yang digunakan. Ketiga aspek tersebut berhubungan positif dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Artinya, makin tinggi tingkat efisiensi, kualitas SDM, dan teknologi, maka tingkat pengembalian yang diharapkan makin tinggi. Kondisi eksternal perusahaan. Kondisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akan investasi, terutama adalah perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional. Jika perkiraan tentang masa depan ekonomi nasional maupun dunia optimis, biasanya tingkat investasi meningkat, karena tingkat pengembalian investasi dapat dinaikkan. Kemudian yaitu biaya investasi. Yang paling menentukan tingkat biaya investasi adalah tingkat bunga pinjaman. Makin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi makin mahal.
Akibatnya, minat akan investasi makin menurun. Namun tidak jarang, walaupun tingkat bunga pinjaman rendah, minat akan investasi tetap rendah. Hal ini disebabkan oleh biaya total investasi masih tinggi. Selanjutnya yaitu manfaat investasi. Yang pertama yaitu investasi dapat menjadi salah satu alternatif untuk memecahkan kesulitan modal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Yang kedua, industri yang dibangun dengan investasi akan berkontribusi dalam perbaikan sarana dan prasarana yang pada gilirannya akan menunjang pertumbuhan industri-industri turutan di wilayah sekitarnya. Yang ketiga, yaitu investasi turut serta membantu pemerintah memecahkan masalah lapangan kerja, yakni akan menciptakan lowongan kerja untuk tenaga kerja terampil maupun tenaga kerja yang tidak terampil. Yang keempat, yaitu investasi akan memperkenalkan teknologi dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi peningkatan keterampilan pekerja dan efisiensi produksi. Yang terakhir atau yang kelima, yaitu investasi akan memperbesar pemerolehan devisa yang didapatkan dari industri yang hasil produksinya sebagian besar ditujukan untuk ekspor. Kemudian, yaitu pengaruh investasi dalam perekonomian. Investasi dalam berbagai bentuknya akan memberikan banyak pengaruh kepada perekonomian suatu negara ataupun dalam cakupan yang lebih kecil yakni daerah. Karena dengan terciptanya investasi akan membawa suatu negara pada kegiatan ekonomi tertentu. Investasi yang akan berlanjut dengan suatu proses produksi akan menciptakan lapangan kerja, menciptakan barang-barang dan jasa untuk dipasarkan kepada konsumen, dan interaksi antara produsen. Dalam hal ini yaitu investor. Kemudian, konsumen dalam menawarkan dan mengkonsumsi barang-barang atau jasa, dan pada gilirannya akan menciptakan kemajuan perekonomian dalam suatu negara. Adanya fluktuasi dalam investasi seperti yang terlihat dalam business cycle merupakan salah satu dampak dari adanya investasi di dalam suatu perekonomian. Pengeluaran investasi merupakan topik utama dalam ekonomi makro karena dua alasan, yaitu yang pertama, fluktuasi investasi sangatlah besar sesuai dengan perubahan GDP atau Gross Domestic Product, misalnya karena adanya business cycle. Yang kedua, yaitu pengeluaran investasi menentukan tingkat pertambahan stok kapital dalam perekonomian, di mana stok kapital ini sangat menentukan tingkat pertumbuhan suatu negara dalam jangka panjang. Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat dilihat pula melalui multiplier effect yang ditimbulkannya. Multiplier effect atau efek dari pengganda dari investasi tersebut dapat dituliskan dengan rumus KI sama dengan 1/1 min MPC. MPC yaitu besarnya hasrat untuk mengkonsumsi. Jika suatu investasi ditanamkan di suatu perekonomian, dampaknya terhadap pendapatan nasional atau daerah tidak hanya sebesar nilai investasi yang ditanamkannya, tetapi sebesar nilai investasi yang ditanamkan dikalikan dengan angka penggandanya. Nah, misal di dalam perekonomian investasi yang ditanamkan sebesar 10 juta dengan nilai MPC suatu masyarakat yaitu 2/3. Maka, pertambahan pendapatan yang ditimbulkan akibat pertambahan investasi sebesar KI sama dengan 1/1 min MPC, KI sama dengan 1/1 min 2/3, yaitu sama dengan 3. Sehingga, pertambahan nasional yang ditimbulkan yaitu delta Y sama dengan KI dikali delta I, sama dengan 3 dikali 10 juta sama dengan 30 juta. Investasi yang ditanamkan dalam perekonomian salah satunya ditentukan oleh adanya permintaan dari masyarakat, yaitu berupa konsumsi atas barang-barang konsumsi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga merangsang tumbuhnya investasi-investasi baru. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat akan digunakan untuk konsumsi dan mungkin sebagian lagi untuk ditabung. Sehingga apabila penggunaan pendapatan untuk dikonsumsi dilambangkan dengan C dan penggunaan pendapatan yang diterima dilambangkan dengan Y, maka perumusan menjadi Y sama dengan C plus S. Nah, Hero dan Domar memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai peran ganda yang dimiliki investasi, yaitu menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok kapital.
Kedua hal ini sebagai dampak dari adanya permintaan dan penawaran investasi. Karena itu, selama investasi berlangsung, pendapatan nyata dan output akan senantiasa membesar. Namun demikian, untuk mempertahankan tingkat equilibrium pendapatan pada tingkat full employment dari tahun ke tahun, baik pendapatan nyata maupun output tersebut, keduanya harus meningkat dalam laju yang sama pada saat kapasitas modal meningkat. Karena apabila tidak, setiap perbedaan keduanya akan menimbulkan kelebihan kapasitas atau ada kapasitas yang menganggur. Hal ini memaksa para investor membatasi pengeluaran investasinya, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh buruk pada perekonomian, yaitu berupa menurunnya pendapatan dan pekerjaan pada periode berikutnya. Jadi, apabila pekerjaan ingin dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang, maka investasi harus senantiasa diperbesar. Nah, sebagai penutup, saya memiliki kata-kata motivasi. Tujuan berinvestasi itu bukan hanya tentang uang, melainkan tentang bagaimana caramu menjalankan hidup sesuai dengan keinginanmu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.